hadir di majelis yang mulia ini, berzikir, berdoa, bersolawat, bertalabil ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal-amal kebaikan kita, memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia, membebaskan kita dari fitnah dan azab kubur, memerdekakan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli surga. Kita dikasih cara oleh Allah untuk mendapatkan semuanya tadi, yaitu melalui bulan yang sebentar lagi insya Allah akan kita jalani, namanya bulan Ramadan. Ada satu ibadah yang luar biasa istimewanya di bulan Ramadan. Saking istimewanya ibadah ini sampai pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Nabi nggak ada yang tahu pahalanya, bahkan malaikat pun nggak dikasih tahu pahala dari ibadah istimewa ini. Hanya Allah yang tahu dan membalasnya adalah ibadah syam, ibadah saum, atau ibadah puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu milikku, untukku, karena aku, dan hanya aku yang membalasnya. Berapa pahalanya? Rahasia. Nabi, Rasul nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Para jamaah, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya wajib hukumnya, tapi termasuk rukun dalam Islam. Saya ulang, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya wajib, tapi rukun. Nah, wajib dengan rukun itu beda. Wajib kalih rukun niku mboten sami. Kalau wajib niku ya wajib, lah wajib niku ya wajib. Tapi kalau rukun niku ya rukun. Jadi wajib niku napa? Wajib. Nek rukun niku rukun. Wajib itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, akibatnya berdosa. Meninggalkan wajib, akibatnya berdosa. Contoh, menjawab salam dari sesama mukmin hukumnya wajib. Ada orang mengucapkan salam kepada sampean, dan orang yang mengucapkan salam itu orang Islam, orang beriman, maka bagi sampean menjawab salamnya hukumnya wajib. Kok sampean nggak mau menjawab salamnya, maka sampean berdosa karena meninggalkan wajib. Contoh lagi, membayar hutang, sing duwe hutang langsung dingkluk. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Sampean punya hutang, sudah jatuh tempo waktunya membayar, sampean punya duit dan tidak ada udzur syar'i, maka sampean wajib membayarnya. Kok ternyata sampean nggak mau membayar, maka sampean berdosa sebab meninggalkan wajib.
Beda dengan rukun. Rukun itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, akibatnya bukan hanya berdosa tapi tidak sah. Meninggalkan rukun berakibat tidak sah. Contoh, rukunnya wudhu salah satunya membasuh wajah. Ada orang wudhu kok tidak membasuh wajah, maka wudhunya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Halo, tolong semangat dong. Katanya kangen sama aku. Masa orang kangen sikapnya kayak gitu? Bahagia dong. Semangat dong. Contoh lagi, salah satu rukunnya sholat membaca suratul Fatihah. Maka ada orang sholat kok tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Nah, salah satu rukunnya Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ada orang mengaku agamanya Islam, di bulan Ramadan kok tidak mau menjalankan puasa, maka Islamnya tidak sah. Serempak, maka Islamnya tidak sah secara syariat. Maka di masyarakat kita biasa disebut Islam KTP, sebab data di KTP agama Islam. Biasa disebut Islam KTP, tapi karena Islamnya tidak sah, besok yang masuk surga KTP-nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan seluruh ibadah penyertanya, mulai sholat tarawih, i'tikaf, zikir, sedekah, tadarus Al-Quran dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma. Muga-muga dulur-dulurku sing rawuh niki sedaya dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan sempurna, sehingga paling tidak 5 target Ramadan yang insya Allah nanti saya sampaikan kalau waktunya cukup. Kalau tidak cukup kapan-kapan ngundang lagi. Puasa itu ada 3 jenis. Ada berapa? Wonten 3 model puasa. Nah, puasa sampean nanti termasuk jenis yang mana, termasuk model yang mana. Seperti halnya jamaah yang hadir di sini juga ada 3 jenis. Ada jenis jamaah VIP, duduknya di kursi, ono suguhane entuk madiang, pakaiannya melinti-melinti. Ada jenis jamaah sedengan, tengah-tengah, berada di terop di bawah tenda. Ada jenis jamaah ekonomi garis miring ngenes, ya, yang dongsong-dongsong di bawah pohon pisang, dongsong-dongsong di bawah pohon mangga, pohon kelapa. Puasa ada 3 model. Pertama, puasa model ular, bahasa Jawanya ulo. Kedua, puasa model bayi, anak bayi. Ketiga, puasa model ulat, garis miring ular. Ini harus saya perjelas, takut
takutnya nggak bisa membedakan antara ular dengan ular, karena ular itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ulo, sedangkan ular itu bahasa Jawa yang bahasa Indonesianya ulat. Paham ya? Oke, pertama shaumul awam, puasanya orang awam, puasanya masyarakat beragama Islam secara umum, masuk kategori puasa awam atau lebih mudah digambarkan sebagai puasa ular, posone ulo. Ulo niku yen poso targetnya cuma kepingin ndawake awak, kepingin gedeke awak. Jadi ular itu kalau berpuasa tujuannya hanya ingin memanjangkan tubuh dan membesarkan badan. Maka orang yang berpuasa model ular itu bisa dilihat dari gayanya ketika makan sahur. Kalau makan sahur sak ake-ake, sak warek-warke, untuk persediaan, alasannya biar kuat dipakai puasa seharian. Jadi karena makan sahurnya kebanyakan, perutnya kekenyangan, akhirnya begitu masuk waktu subuh yang nggak sholat, dia melungker. Ulo jadi rampung mangan sahur boten sholat subuh tapi turu melungker, pancen ulo. Wonten boten tiang Patuk Rejo bakdo madyang sahur terus boten sholat subuh tapi melungker, wonten boten? Wonten. Niki wonge teko wonge lungguh. Aku ngerti pokok jilbabe warna ireng. Akhirnya sholat subuh jam itu, kadang jam 8, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Niku poso ulo, karena targetnya hanya ingin memanjangkan tubuh dan membesarkan badan. Maka ular berpuasa itu hanya untuk melungsungi, ganti kulit yang lama sudah tidak cukup, sudah tidak muat, sebab badannya makin besar, tubuhnya makin panjang. Maka kulit yang lama dilepas, ganti kulit yang baru, bahasa Inggrisnya melungsungi. Lah wong yen posone poso model ulo ya ngono, sing diarep-arep ming bodo, kok yen wis bodo ganti klambi anyar, baju yang lama dilepas, ganti baju yang baru, melungsungi. Wonten boten wong Patuk Rejo sing ngoten niku? Roto. Wong Ramadan nembe pertengahan wis ribut leh milih-milih baju baru. Apa maneh ibu-ibu? Untuk lebaran baju baru paling tidak punya 5. Halo. Halo. Niku puasa jenis ular, pasane ulo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang khusus. Puasa jenis ini biasa digambarkan sebagai puasa bayi. Ibu-ibu dan mbak-mbak lebih bisa meniteni
atau menengeri. Niteni itu bahasa Indonesianya apa? Menengeri. Hah? Menengeri. Sarung naga. Nandai lah nandani. Nengeri. Iya menengeri. Ya iki wis tak pikir. Aku ora nemokke bahasa Indonesiane. Pokok meniteni dan menengeri. Maaf, tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia. Betul. Melaku tiba itu bahasa Indonesianya jalan terjatuh. Lah nek tiba kejelumuk. Masa jatuh bernyosop. Menek bahasa Indonesianya memanjat. Lah nek menek celingkrik. Memanjat bercelingkrik. Nguyuh bahasa Indonesianya kencing. Lah nek nguyuh hanyang-hanyangan. Masa kencing makcerit. Ibu-ibu dan mbak-mbak biasa menengeri dan meniteni. Ada fase di mana bayi itu berpuasa. Ada masa di mana bayi tidak mau dikasih makan dan minum. Didulang sama ibunya. Didulang itu dijejeli atau dilotek. Diapakno? Disuap. Maaf, aku alergi dengan kata-kata suap karena suap yang menghancurkan Indonesia, merusak tatanan Indonesia. Makanya saya nggak mau pakai kata-kata suap, mending mendulang dan melotek. Jadi ada waktu anak bayi itu dijejeli makan, didulang sama sini kalau manggil ibu, umi, emak, mbok atau mama. Biung. Ya udah. Jadi bayi didulang sama biungnya, dia nggak mau. Dikasih minum, dikasih ASI, bahasa Inggrisnya dipentili, diempengi, dia juga gobek-gobek nggak mau. Tapi karena biungnya sangat sayang, maka dipaksa oleh biungnya. Lagi kepriben, anak nyonge kok ora gelem madiang. Biungnya susah, ibunya gelisah karena anaknya nggak mau makan, nggak mau minum. Akhirnya dipaksa, udah nggak mau dijejel-jejel ke, didulang-dulang ke. Gak mau ngemik ini kok ya dijejel ke pentileng. Bayi nanti gaber. Nah karena dipaksa, maka akhirnya si bayi protes. Protesnya dengan cara diare dan demam. Diare bahasa Inggrisnya the menstruate. Karena bayi berusaha mengeluarkan makanan dan minuman yang dipaksa ibunya untuk dimasukkan. Wong moh kok dipaksa, akhirnya protes, demo, ditokke, muntah dan mencret. Demam. Ini gayanya bayi untuk menarik simpati ibunya agar ibunya makin sayang dan makin cinta, menarik perhatian ibunya. Ini sesungguhnya bayi lagi berpuasa, dia nggak mau makan, nggak mau minum, menghambat pertumbuhan fisik, seakan-akan dia memberi kesempatan psikisnya untuk berkembang. Makanya bayi yang mantun demam awake panas biasane mundak pintere, mundak akale. Ibu-ibu niteni, oh pantesan wingi demam awake panas, arep iso mengkurep, arep tuwuh untune, arep iso ngomong, mulai bisa diajak komunikasi. Gini apa nggih? Lek bapak orang niteni, bapak nang anak ini orang tahu ngopeni. Bapak ini namung penanam saham, rampung nanam modal wes, rangurusi. Paling yang meh nafkahi belanjani, wong lanang yopo. Mulane bayi bakdo sakit, bakdo demam biasane tambah
akale tambah pintere. Arep iso mbrangkang ya demam, arep iso terantanan ya demam nggih Bu nggih. Ngapa melu-melu jawab nggih Pak? Ora urusane nggih nggih. Jadi puasanya bukan hanya kuantitas tapi sudah meningkat kualitas. Ini puasa sedang, puasa tengah-tengah, shaumul khawas. Yang ketiga, shaumu khawasil khawas, puasanya orang istimewa. Ini biasa digambarkan seperti puasanya ulat, posone uler. Uler jangankan dari dekat, dari jauh saja menjijikkan, gilani, gegirisi, menakutkan. Makanya nggak ada orang yang suka sama ulat kecuali orang gila. Mumpung urung dibantah. Halo. Kehadirannya bukan sebagai harapan tapi sebagai ancaman. Uler kuwi tekane orang nggawa harapan ning malah dadi ancaman. Karena ulat adalah hama, apa saja yang ada di hadapannya diembat, apa saja yang ada di sekelilingnya disikat, gak peduli halal haram. Wong uler perusak dan tidak ada manfaatnya. Manggen ten pundi mawon uler niku ngerusak, betul? Manggon no godhong, godhonge rusak, bolong-bolong, rencem-rencem. Manggon ning tanduran, tandurane rusak, gering iso mati. Manggon ning buah, buahe rusak, bosok. Manggon ning untumu, nek untuku ora. Untumu kerowok. Uler kok. Maka kemudian ulat ini berpuasa dengan berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Kalau sudah ngentung maka dia berpuasa. Perhatikan, entung kuwi ora madiang, ora ngombe, ora rabenan. Sampeyan tahu ngerti ana entung rabenan? Poso, dia hanya gelo-gelo, entung di lor di kidul, ndut-ndut, entung di lor di kidul, gobek-gobek, entung di lor di kidul, jentat-jentit. Itu sesungguhnya entung lagi puasa dan berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Iki sing ngerti mengaku tok, astagfirullah. Puasa kok ngentung. Jadi puasa niku kurang banter, puasa niku ibu-ibu. Jadi besok Ramadan awan-awan kok bapaknya marek-marek, bapaknya mepet-mepet, tolong disempar. Ngentung, entungmu aja gila-gilo. Entungnya Rika disimpen. Halo. Setelah berpuasa, berproses jadi entung, maka keluar dari kepompong dia berubah, bukan lagi ulat tapi menjadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya yang berubah, bentuknya juga berubah, makin indah, modelnya juga berubah, tubuhnya berubah, semakin langsing dan seksi. Indah sehingga semua orang suka sama kupu-kupu. Bahkan simbol keindahan dan keberuntungan. Nganti wong Jawa ki omah kok diluboni kupu, arep ana tamu nggawa rezeki. Pundak diencelaki kupu, sirah diencelaki kupu, seneng banget. Simbol keberuntungan. Makanannya juga udah ganti, gak sembarangan. Ketika masih jadi ulat, dia makan sembarangan, apa saja yang ada di hadapannya, di sekelilingnya, diembat, disikat. Tapi begitu sudah berubah jadi kupu-kupu, makanannya selektif,
hanya mau yang halalan thayyiban mubaraka, gak sembarangan. Yang dimakan hanya sari-sari bunga. Sampean tahu ngerti ana kuku ngerokoti tempe? Apa maneh kuku mangan batang? Rak, dia selektif. Hanya sari-sari bunga yang halalan thayyiban. Karena dia sukses berproses jadi kepompong. Halo? Halo? Kehadirannya bukan sebagai ancaman, tapi membawa harapan. Dia membantu proses bunga untuk menjadi buah. Ini tanda puasa yang paling sukses. Sayang, banyak di antara saudara-saudara Nenyong, warga Patok Rejo, yang setelah berproses jadi kepompong 1 bulan, keluar bukannya jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Lagi codotnya dong ngadeg no pinggir panggung. Begitu Ramadan tamat, maksiatnya kumat. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Begitu setan dilepaskan, manusianya pada kesetanan. Maka puasa yang paling sukses adalah puasa jenis ulat yang berproses jadi kepompong, keluar berubah menjadi kupu-kupu. Ada perbaikan dan peningkatan kualitas diri, ada perbaikan dan peningkatan ibadah, baik yang muamalah dalam garis horizontal, hubungan sosial dengan sesama, maupun yang mahdhah dalam jalur vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ibadah bisa meningkat karena orang puasa benar-benar bisa memanfaatkan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa iman. Ingat, saudaraku, para jamaah, baik yang mengikuti ngaji di majelis ini secara langsung maupun yang mengikuti ngaji ini secara virtual. Halo? Yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah untuk memasuki Ramadan dengan berbagai pahala, keutamaan dan keberkahan di dalamnya, itu bukan sembarang orang, bukan semua manusia, tapi yang dipanggil khusus orang-orang beriman. Ayat Qur'annya sudah akrab dengan kita, paling laris dibaca menjelang dan selama bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang dikhitabi Allah, yang dipanggil dan diseru Allah adalah hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nasu, wahai semua manusia, bukan pula ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, wahai orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi yang dipanggil khusus orang-orang yang buka nyauto, orang-orang yang beriman. Maka modal utama untuk menjalani ibadah Ramadan adalah iman. Sehingga
aktivitas-aktivitas terbaik yang harus dilakukan di bulan Ramadan adalah aktivitas-aktivitas keimanan, ekspresi dan implementasi dari iman. Kalau saya ngomong ekspresi dan implementasi, Bapak Ibu paham napa mboten? Podo. Saya sadar kok yang saya omong ini orangnya nggak begitu cerdas. Makanya tetap saya uraikan, tetap saya rinci, tetap saya jelaskan. Ngapunten nggih? Soale sampean ora pati cerdas. Podo karo sing ngomong. Kula dhewe niku lek mirengke omongan sing kira-kira kedhuwuren kula mboten mudeng. Dadi kula lek ngomongi jamaah niku nggih kula ndamel ukuran awak kula dhewe. Omongan sing piye to sing gampang difahami. Lho ngoten. Metode bicara yang seperti apa yang mudah difahami. Maka itu yang saya pakai untuk menyampaikan kepada jamaah, meskipun saya sadar saya nggak bisa memahamkan jamaah. Yang bisa memahamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas saya menyampaikan, tugas saya ngandani, sing mahamke Gusti Allah. Makanya saya nggak kaget dan nggak sedih kalau ada jamaah yang nggak paham. Wong tugasku mengandani. Dipikir ki kabeh paham omonganku ngono kok? Ya ora. Ana sing kawit mau ngingeti aku metenteng ning ora mudeng. Wonge nggih jilbab warna coklat. Ya mudeng dari mana orang dia nggak dengerin kata-kata aku tapi malah terpesona memandang wajah aku. Apa aktivitas orang beriman? Sekaligus ini adalah amal-amal terbaik yang dilakukan di bulan Ramadan dan juga menjadi tanda-tanda orang yang imannya kuat. Ayatnya sebenarnya jenengan juga sudah akrab. Ini sering dibaca juga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Lek nyauti Allah kaya wong sambat kok kaya ngutang. Katanya semangat. Katanya sayang sama aku. Sayang enggak? Bener. Datang ke sini tadi mulai jam berapa? Bener. Makasih. Makasih. Aku sih sebenarnya mau datang jam 1 juga. Tapi nanti kalau aku datang orangnya belum pada ngumpul kan aku kayak kiai yang belum makan. Ngarep-arep madiang. Nah, makanya ya maaf kalau agak terlambat. Tapi nggak terlambat kan? Pas dong. Ini tadi agak terlambat nunggu Pak Bupati. Pak Bupati katanya udah meluncur ke sini tapi sampai sekarang belum rawuh. Insya Allah bentar lagi. Gak usah. Sebenarnya tadi saya datang langsung maunya naik panggung, tapi informasi dari panitia Pak Bupatinya mau datang. Kan ya menghargai beliau. Kita tunggu sebentar, ternyata bukan hanya sebentar, beberapa bentar. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Orang-orang yang beriman itu aktivitasnya tergambar dalam ayat yang saya bacakan tadi. Sekaligus merupakan tanda-tanda orang yang imannya kuat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Insya Allah itu ada 5. Sekaligus ini adalah aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1, idza dzukirallahu wajilat
qulubuhum. Berzikir kepada Allah yang membuat hati bergetar. Zikir yang sungguh-sungguh, zikir yang benar sampai hati bergetar. Nyebut asmane Gusti Allah, atine nganti jeduk 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 jeduk. Nate napa mboten? Nate pas utangmu akeh. Ya pas utangnya akeh wayahe nyaur. Krungu wong asalamualaikum jeduk jeduk. Ditagih ditagih. Sering hatimu, ya Allah, jeduk jeduk jeduk, sesuk bayar kreditan, ya Allah, jeduk jeduk. Bukan seperti itu. Bergetarnya hati ketika zikir karena menyadari keberadaan Allah, menyadari kekuasaan Allah, menyadari kebesaran dan keagungannya Gusti Allah. Bapak Ibu para jamaah, orang yang rajin berzikir jadi orang yang tidak sembarangan. Orang yang rajin berzikir derajatnya mulia, kedudukannya istimewa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, ana jalisu man dzakarani. Aku selalu mendampingi orang yang berzikir kepadaku. Wong zikir niku didampingi Gusti Allah. Semangat. Wong zikir niku dijejeri Gusti Allah. Lah nek didampingi, dijejeri berarti dikancani Gusti Allah. Wong zikir niku dadi koncone Gusti Allah. Hebat enggak? Hebat. Koncone Gusti Allah. Ora trimo koncone camat. Camat itu jabatan apa? Ora trimo koncone lurah. Apa lurah? Koncone Gusti. Bapak sampean dadi koncone Pak Camat ngono wis gaya sampean. Pak Camat kuwi koncoku, gaya. Nggih. Apa maneh sampean dadi koncone bupati, tambah gaya. Pak Bupati bolokku, tambah gaya. Apa maneh dadi koncone gubernur, tambah gaya. Apa meneh dadi koncone presiden, tambah gaya. Lagi orang yang terima koncone presiden, bro, koncone Gusti. Tapi sama ya aja ngomong ngono, Gusti Allah iki kancaku aja ngomong. Lho wong zikir kuwi dikonconi Gusti. Gusti Allah kuwi kanca sing paling setia, paling hebat. Tidak ada kanca sing setiane kaya Gusti Allah. Leh ngonconi selamanya dunia akhirat. Liyane Gusti Allah sesungguhnya nggak ada konco sejati yang setia sampai mati. Maaf. Sedekat-dekatnya teman kita itu mau menemani kita hanya sementara. Malah nggak teke bakul sempol. Dan bakal sempal munggah kon ceramah genteni aku. Wayang ngaji yang ngurusi panganan. Mas, nyawang mrene. Dalam yang bakul es pisan. Tolong dikondisikan. Maaf saudara-saudaraku para penjual sadiane tenjawi mawon, jamaah yang pengen beli jamaahnya yang keluar, kersane mboten ganggu ngaji. Setuju? Tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak berniat untuk menghalang-halangi rezeki panjenengan, kersane sami-sami sae dados sadeane ampun ten lebetipun lokasi ngaji. Nyuwun kanthi sanget. Sekaligus saya umumkan Bapak Ibu adik-adik para jamaah sing pengen jajan penjenengan mawon yang keluar.
Allahumma sholli ala Muhammad. Di dunia ini sedekat-dekatnya orang yang menjadi teman sampean hanya mau menemani sementara. Halo, siapa yang paling dekat dengan sampean? Ibu, mohon maaf, yang paling dekat dengan sampean selama ini adalah bojomu. Koyo paling deket-deket toh suamimu yang sering memetingkringi dirimu itu, mengeloni, nempel tubuhnya sama tubuhmu, kelet lengket. Itu hanya mau menemani dirimu selama dirimu masih hidup di dunia. Bojomu doyan dirimu mergo dirimu ceh urip. Dirimu mati, suamimu udah nggak mau lagi menemani dirimu. Betul? Gayane leceh manten anyar, sevisi semisi, berjanji seia sekata sehidup semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Belgedes. Andai kau bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau daun, aku jadi tangkainya. Andai kau api, aku jadi asapnya. Andai kau bantal, aku jadi ilernya. Andai kau hidung, aku jadi upelnya. Dan andai kau bokong, aku jadi entutnya. Bojomu gelem ngancani dirimu ya mergo dirimu ceh urip. Begitu dirimu mati, udah nggak mau lagi menemani dirimu. Betul? Anakmu deket, kau kasihi, kau banggakan, kau biayai, sudah karu-karuan. Anakmu juga sama, mau menemani dirimu sepanjang dirimu masih hidup di dunia. Begitu dirimu mati, anak-anakmu udah nggak mau lagi menemani dirimu. Siapapun, saudaramu, sahabatmu, kerabatmu, tetanggamu, mau menemanimu selama dirimu masih hidup. Begitu dirimu mati, udah nggak ada lagi yang mau nemenin dirimu. Satu-satunya teman sejati yang menemani dengan setia selamanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat sampeyan dadi wong sing ahli dzikir. Siapapun yang ahli berzikir dikancani Allah, ditemani Allah. Siapapun yang lupa dari berzikir ditinggalkan Allah. Berarti orang yang tidak berzikir kehilangan Allah. Kita itu sebenarnya sering kehilangan Allah, tapi kita nggak menyadarinya dan kita menganggapnya biasa-biasa aja. Uy, coba perhatikan, jangan merhatiin bakul es. Siap. Halo. Ketika kita berzikir, kita didampingi Allah, berarti kita dibersamai Allah. Begitu kita lepas dari zikir, Allah tidak mendampingi kita, Allah tidak membersamai kita, berarti kita kehilangan Allah. Nah, wong patok rejo iki kehilangan Allah biasa. Padahal kehilangan duit dianggap musibah. Ayo, susah pundi kehilangan Gusti Allah kalih kehilangan duit? Susah pundi kehilangan tahajud kalih kehilangan duit? Tahajud apa ora tau ngono. Kehilangan duit, kehilangan HP dianggap musibah. Tapi kehilangan Gusti Allah biasa. Kita sering kehilangan Allah. Kapan? Setiap hati kita lepas dari mengingat Allah, berarti kita kehilangan Allah. Begitu hati kita ingat Allah, nyambung ke Allah, Allah bersama kita, Allah mendampingi kita.
Gak paham ya wes. Paham dong. Paham ke? Lah aneh sampeyan ki luwih milih barange Allah daripada Gusti Allah. Sampeyan luwih milih rezekine Allah daripada Gusti Allah. Aneh sampeyan nih. Walaupun wis tua-tua, watake kaya bocah cilik. Luwih seneng barang timbang wong sing duwe barang. Woi. Bocah cilik ra ngono, seneng duwite pake, ora pati seneng pake. Lho sampeyan iki seneng barange Allah, ora seneng Allah kok. Kula sering matur zaman contoh, ibu-ibu umpama sampeyan gak ada toko. Lari sing tuku gek nganti ngantri-ngantri, asik-asike ngladeni karo napa duit ngitung bati. Kepireng agan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang penak ya ora laris ayo ngono kuwi sampean pilih masjid apa pilih toko? Salat jamaah apa dodolan? Pilih ganjaran 17 derajat apa duit? Yo ngono kuwi rupamu. Kaya bocah cilik, pancen sampean kabeh iki lak bekase bocah cilik to? Nggih. Dadi sing tekono kene iki bocah cilik sing wis tuwa. Makane sifate bocah cilik ora iso ilang, gawan bayi, seneng barange, ora seneng sing duwe barang. Bocah cilik kaya semene-mene iki lho, bocah semene-mene iki. Ketok ana wong wadon ayu banget bagi-bagi coklat. Ayo kira-kira bocah-bocah cilik iki milih sing ngandung apa milih coklat? Milih coklat, orang ngerti kok. Tapi nek bocah lanang umur 58 tahun milih coklat apa milih sing bagi? Cerdas. Milih sing bagi, mergo regane luwih larang sing bagi, rasane ya luwih enak sing bagi. Mergo ngerti yen milih coklat, yen trimo milih coklat, sepiro entuke coklat iso entek, iso mambu, iso mblenek, iso nyenyek. Tapi yang milih sing bagi-bagi coklat, najan coklate wis entek, dibagi meneh, dindumi meneh, diparingi meneh. Kei maning. Hoi. Paham? Sampeyan nek milih donya, milih duit, milih pangkat, jabatan, kedudukan, sepiro akeh donyamu, duitmu, pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu, iso entek. Iso entek. Duitmu akeh gaya we, entek duitmu oek. Pangkatmu dhuwur, gaya dirimu, pensiun, entek pangkatmu oek. Biasane barang-barang diladeni, saiki apa-apa dhewe karene. Sing keplok-keplok iki mergo ya ora ndek duit, ora ndek pangkat. Tapi lek sampean milih sing duwe donya, sing duwe duit, sing duwe pangkat, duit muntek, donya muntek, pangkat muntek, sing duwe iso ngekeki meneh, Allah iso ngekeki meneh. Understand? Yes. Makanya orang yang ahli zikir itu hakikatnya hidup terus, gak mati-mati. Ngopo ono wong kok ora mati-mati? Ono. Contoh ahli zikir, para wali, para aulia, jasadnya sudah mati tapi hakikatnya masih hidup. Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Ngampel, Kanjeng Sunan Kudus, dan wali-wali yang lain, jasadnya kelihatannya sudah mati tapi hakikatnya masih hidup. Sejatine jauh urip. Buktine ngundang wong saben dina sing teko ribuan. Amin ya Allah. Wali aneh sampean ketok aja meger-meger urip ning sejatine wis mati. Halo. Halo. Ya para wali niku pun sedo ning hakikate jauh urip. Buktine ngundang wong bendina sing rawuh semonten kathah, bahkan bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perekonomian jadi jalan. Allahumma sholli ala Muhammad.
selamat datang Pak Bupati. Leres? Monggo Pak Bupati. Iki suwe ngenteni dirimu. Kapandel Pak Bupati, monggo. Yuk bareng sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang ahli berzikir hakikatnya hidup terus. Kenapa? Karena dia selalu menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju Allah, zat yang memiliki hidup. Halo. Menunggu resikone nek duwe bupati bagus. Begitu yang tampan datang, aku diabaikan. Makasih semuanya. Itu tadi belum ada bupati katanya semuanya I love you ke aku. Giliran dia datang aku dicuekin. Dilanjut boten ngajine. Lanjut boten ngajine. Aku sih pinginnya nggak usah dilanjut, langsung bupati aku pulang. Lanjut boten. Panitiane bantah, mesti dibutuhin jenengan. Bukan, sama-sama. Wis meneng. Mangke Pak Bupati kula paringi wekdal. Mangke wajib Pak Bupati mangke kula paringi wekdal. Sedap melih 2 atau 3 menit lagi. Enggak, nanti setelah Pak Bupati sambutan saya lanjutkan ngajinya. Soalnya nek saya selesaikan ngaji baru Pak Bupati sambutan mulih kabeh. Mungkin ngelupuk semene oke ora kepengin ngrungokke sambutane bupati. Maka saya cukup tahu diri, saya sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Nah iya, mangke tengah-tengah bentar lagi Pak Bupati sambutan, selesai Pak Bupati saya lanjut ngajinya. Soalnya nek tak rampung ke ceramahe, baru sambutan Bupati. Aku ngerti kelakuanmu. Orang yang ahli berzikir itu menyambungkan hidup, menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju kepada Allah sang pemilik hidup, maka dia hakikatnya hidup seterusnya. Ini pas kita akan kehabisan hidup, betul? Allah, kurang semangat Bapak Ibu. Sampean kabeh iki arep kentekan urip nggih napa nggih? Apa ono sing arep urip terus? Boten, bahkan hidup di dunia ini enggak lama. Rungokke. Sedelok maning rika-rika kabeh iki arep dipateni karo Gusti Allah. Termasuk bupati. Apa nek dadi bupati ora mati? Mati. Loh, sing ceramah ki arep mati padha wae. Ning dhisik bupatine. Tak dangdangi ngadep kene kabeh. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini akan kehabisan hidup. Dengan berzikir kita menyambungkan diri kepada sang pemilik hidup. Jadi pas arep kentekan urip nyambung nang sing duwe. Sama bapak-bapak misalnya bangun rumah kehabisan semen. Bapak
nyari bakul semen kok nyari bakul tepung? Ya tepung, ya tepung. Ibu nyambel kehabisan lombok, kene ngarani lombok apa cabe? Lombok, nyambel kentekan lombok. Ibu goleki bakul lombok apa bakul paku? Paku, ya paku. Iki saya sore saya edan wong-wong. Ayo bapak-bapak sing doyan udut, nek rampung Madiang kecut banget pengen udut, goleki bakul udut apa bakul knalpot? Knalpot ya. Pak Bupati sabar, ingoni-ngoni rika edan kabeh. Untungnya kok bupatine sabar. Arep kentekan semen, pengen entuk semen goleki sing duwe semen. Arep nyambel kentekan lombok, pengen entuk lombok kudu goleki sing duwe lombok. Arep Madiang kentekan kerupuk, pengen entuk kerupuk yang goleki sing duwe kerupuk. Lah nek arep kentekan urip kudu goleki sing duwe sapa? Gusti. Zikir itu sebutan. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, begitu dikasih sebutan, kekuatannya jadi hebat. Maaf, kain itu biasa-biasa saja, ngelimbruk, ngelumpruk, kemelimpruk, bahkan kalau sudah usang disebut gombal mukio. Tapi ketika kain itu dikasih sebutan, hadirilah pengajian umum dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan bersama Mustafa. Itu kain punya kekuatan mendatangkan ribuan orang. Padahal kalau nggak ada sebutannya, kelimbrak-kelimbruk nggak punya kekuatan. Begitu dikasih sebutan, punya kekuatan yang luar biasa. Kertas itu nilainya biasa, kertas paling-paling dipakai layang-layang, ibu-ibu digawe buntel bumbu dapur, buntel berambang, buntel lombok. Tapi ketika kertas ini didesain khusus, dikasih sebutan 100.000 rupiah, kekuatannya luar biasa. Orang yang tadinya nggak milih, gelem milih. Saya ngasale mah nyoblos, malah gelem nyoblos. Woi, sebutan itu luar biasa. Maaf, dan orang akan diperlakukan sesuai sebutannya. Kalau sebutannya baik, dia diperlakukan baik. Kalau sebutannya buruk, dia pun dapat perlakuan buruk. Ayo ibu, coba besok ibu berdiri di tepi jalan. Setiap ada orang lewat, ibu sebutlah yang baik. Ada orang lewat lagi, sebut yang baik. Pasti ibu akan dapat perlakuan baik. Begitu ada orang lewat, ibu nyebut yang baik. Assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, sebut yang baik. Assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, sebut yang baik. Assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, sebut yang baik. Assalamualaikum. Pasti ibu akan dapat perlakuan. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Sampeyan juga mas, besok berdiri di tepi jalan. Ada orang lewat, sebut picek. Ada orang lewat lagi, sebut dobol. Nggak sampai 5 menit delosor dirimu. Karena sebutanmu buruk, perlakuan yang kau dapat juga buruk. Zikir itu merek. Merek itu kalau bagus, pasti harganya semakin bagus, nilainya semakin mahal. Betul? Air bening diwadahi kendi, didol. Payu betul? Ya enggak. Karena mereknya merek kendi. Air bening diwadahi kendi dijual, nggak laku, mereknya merek kendi. Tapi ketika air bening diwadahi botol, dikemas rapi, kasih merek yang bagus, mahal harganya. Paham? Nah, merek yang paling bagus apa? Allah. Ingat, kita juga bawa sesuatu yang bening. Ruh itu bening, nafas kita bening. Kalau pengen mahal ruhmu, nafasmu, kasih merek yang bagus. Keluar masuknya nafas, kasih merek Allah. Larang muridmu. Soalnya maaf, hidupmu itu hanya kayak plastik. Tahu plastik? Selama dalam masih ada isinya, makanan, snack, kue, jajan, mulia, kemana-mana dibawa orang, dicangking orang, dijunjung orang. Begitu isine entek, plastiknya di nasibmu yang ngono kuwi.
saiki jari wariwi kemana-mana, begitu habis kontrakannya dibuat no kuburan, jadi panganane set, jadi panganane ular. Nah selanjutnya kita beri kesempatan dulu beliau Bapak Bupati, kebanggaan kita, untuk menyampaikan sambutan dan pengarahan. Saya istirahat dulu sebentar, nanti insya Allah setelah sambutan dari beliau Bapak Bupati kita lanjut. Bapak dan Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat seluruh jamaah, acara berikutnya sambutan dan pengarahan dari Bupati Kabupaten Kebumen. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat.